Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Umi Vira di sore hari. Ya teman-teman, video kali ini saya ambil di sore hari. Posisi saya sekarang ada di samping rumah saya sendiri ya. Di sini saya ada dekat pohon belimbing yang sedang berbunga. Di depan saya ada pohon kelapa, ada serumpun pisang, ada juga pohon kurma, ada rumpun terong ya, ada bidara, ada juga sirsak. Wah, banyak sekali. Dan di belakang saya juga ada keladi biha ya, bisa teman-teman lihat. Di sore hari ini ya, nuansanya membuat saya lebih nyaman ya, lebih nyaman dan lebih adem membuat video kali ini gitu. Dan kebetulan pada kesempatan video kali ini saya ingin sedikit bercerita kepada teman-teman gitu ya, tentang menanggapi ada beberapa komentar atau pertanyaan ataupun kekepoan ya teman-teman saya sendiri, baik itu tetangga, teman kantor gitu, keluarga gitu, menanyakan tentang saya dan suami 3 bulan yang lalu kurang lebih melepas ketiga putra-putri kami untuk berangkat menuntut ilmu ya ke negeri seberang. Saya bilang ke negeri seberang karena sudah beda pulau ya, sudah menyeberang atau sudah menyeberangi lautan luas samudra gitu ya. Jadi saya bilang mereka belajar ke negeri seberang gitu. Nah, eh, saya ingin berbagi saja atau menyampaikan ya sebenarnya apa sih yang saya rasakan dikala ada orang, baik teman saya atau teman suami ataupun keluarga, yang bilang bahwa saya dan suami itu tega atau tegaan atau kuat gitu ya, melepas langsung ketiga putra-putri kami untuk jauh dari kami, sedangkan mereka sedang atau masih sangat butuh pelukan atau bimbingan ataupun pendampingan dari orang tua ya. Secara yang anak kami yang nomor 1 itu baru masuk SMA, yang nomor 2 kelas 2 SMP, dan yang perempuan satu-satunya itu baru tamat SD ya masuk. Nah, teman-teman, untuk diketahui gitu ya, persiapan diri atau kekuatan kami yaitu ya melepas anak kami jauh dengan kami, itu sebenarnya sudah kami persiapkan dari jauh hari, bahkan kesiapan itu sudah kami siapkan sebelum kami punya anak gitu ya. Kenapa? Karena memang apa namanya, kami, aku dan suami itu ya sebelum punya anak ataupun anak-anak kami masih kecil-kecil sudah membicarakan atau membahas, mendiskusikan tentang bagaimana pendidikan anak-anak kami nantinya gitu ya, setelah mereka eh, harus sekolah nanti gitu ya. Nah, kami sudah eh, memang sudah apa namanya, mempersiapkan diri kami dari jauh hari dan sudah eh, sering membahas gitu ya tentang pendidikan anak gitu ya, di mana akan kami titipkan anak-anak kami nantinya gitu ya setelah mereka besar atau setelah mereka di masa mereka harus sekolah gitu ya. Tetapi kalau mereka masih kecil, masih balita gitu ya, kami memang tetap sepakat bahwa anak kami memang paling nyaman itu ada di rumah gitu. Nah, bagaimana caranya gitu anak kami memang eh, tidak kami, maaf ya, tidak kami titipkan kemana-mana gitu ya. Kami memang staykan mereka di rumah saja gitu ya. Dan alhamdulillah gitu ya, rezeki Allah, kondisi kami memang selalu memungkinkan gitu ya anak-anak kami untuk tidak dititipkan kemana-mana tetapi tetap di rumah gitu ya. Jadi saya dan suami bekerja pun jadi tenang gitu ya, dan samping itu anak-anak kami pun jadi nyaman gitu ya, mereka berkembang semasa balita itu di rumah. Setelah mereka TK, baru eh, kami titipkan mereka di luar ya. Teman-teman, sebenarnya saya mau jujur ya, kalau ditanya tentang apa namanya, perasaan saya gitu ya, berpisah dengan ketiga anak sekaligus itu, aduh, luar biasa.
saya benar-benar, ya pokoknya kalau membahas anak saja gitu, atau sebenarnya kalau pas ketemu sama anak-anak seumuran saya yang berangkat itu gitu ya, saya kalau mau diikuti sudah meleleh gitu ya. Terus kalau teman-teman mau nanya aja gimana kabar anaknya di pesantren, itu pun sebenarnya sudah membuat saya meleleh juga gitu ya. Terus ketika saya melihat, apalagi anak saya yang perempuan kan cuman satu teman-teman ya, apalagi di RT kami ini kan banyak sekali teman-temannya. Kadang saat teman-temannya ini apa, bergerombolan bermain di depan rumah, saya panggil, saya sapa. Nah itu sebenarnya itu apa, melipurkan rasa rindu saya gitu ya. Tapi yang penting teman-teman ya gitu, saya buat video ini ya gitu ya, semoga eh, ini bisa bermanfaat atau bisa dijadikan sebagai motivasi gitu ya bagi teman-teman yang ingin atau punya niat menyekolahkan anak-anak kita, anak-anaknya jauh dari tempat kita atau jauh daerah orang lain gitu ya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita memang harus ikhlas ya. Harus ikhlas, dan niat kita melepas anak-anak itu adalah karena Allah gitu ya. Karena yang namanya belajar gitu ya, ilmu agama itu memang harus ada gurunya gitu ya. Tidak bisa kita memahami ilmu itu tanpa guru. Nah, bagi dan guru yang baik di dalam belajar ilmu agama itu ya di pondok pesantren gitu ya. Kenapa? Karena di pondok pesantren itu belajarnya secara kontinu gitu ya. Setiap hari, bahkan setiap waktu di sana dibahas dan langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, itu ya, kita harus ikhlas gitu ya. Benar-benar ikhlas. Yang namanya rindu, namanya itu ya pasti ada dan memang berat gitu. Nah, itu karena keikhlasan tadi ya, karena niat yang sudah mantap tadi itu bisa kita atasi gitu ya. Tetapi kalau niat kita tidak kuat, azam kita tidak kuat, dan kita tidak ikhlas melepas mereka, nah itu memang akan sangat menggoda ya bagi kita orang tua untuk melepas anaknya jauh dari kita dalam menuntut ilmu. Dan itu akan berpengaruh kepada psikologis anak kita di jauh gitu ya. Kalau kita lemah, kita tidak kuat, toh anak-anak kita juga pasti akan mewek, akan lemah juga gitu ya. Nah, di sini tugas aku dan suami itu bagaimana kami saling menguatkan, menahan rasa rindu gitu ya, menahan, saling menghibur agar tidak menangis gitu ya. Jadi, dan jangan salah ya, kadang seorang ayah itu kadang kalah lebih mewek dari kita perempuan gitu ya, di saat mereka dilanda rasa rindu sama anak-anaknya. Nah, yang kedua, eh, komitmen ya, komitmen kita sebagai orang tua dengan anak, teman-teman. Memang sebelum berangkat kita benar-benar berkomitmen kepada saya, suami dan anak-anak bahwa kita sepakat memang mereka jauh dari orang tua dan siap ya berjuang di sana, berjuang menuntut ilmu, bukan tempat bermain. Terus juga harus menahan rasa rindu itu, dan ada komitmen kami gitu ya. Baik aku, suami dan anak-anak apa? Dikala kami rindu, jadikan itu semangat, dan dikala itu angkat tangan memohon kepada Allah, berdoa untuk kebaikan siapa yang kita rindukan. Sehingga anak-anak saya rindu sama Umi dan Buyanya, doakan untuk kebaikan, untuk kesehatan Umi dan Buya. Dan Umi dan Buya di skala rindu kepada ketiga anak kami doakan mereka. Sehingga itu menjadi kekuatan motivasi mereka untuk lebih semangat lagi belajar menuntut ilmu di negeri seberang. Nah, mungkin itu teman-teman yang ingin saya sampaikan pada video kali ini tentang menanggapi ya komen dari teman-teman atau tetangga atau keluarga, bagaimana sih sebenarnya perasaan atau kondisi kami, aku dan suami itu dikala melepas ketiga anak kami sekaligus untuk belajar atau menuntut ilmu di pondok pesantren di negeri seberang ya. Itu tadi ya. Kalau dikatakan rindu, memang sangat rindu ya. Tadi saja ya habis asar atau sebelum saya buat video ini, sebenarnya saya habis teleponan sama anak perempuan saya gitu, dan saya tidak bisa menahan nangis gitu ya karena pas kalau nggak salah kurang lebih 3 bulan ya
belum nyampe ya, kurang ya 3 bulan, anak saya merantau di sana dan luar biasa teman-teman. Jadi semoga ya video ini bisa menjadi memantapkan niat atau semangat teman-teman yang akan menyekolahkan atau akan berpisah kepada anak-anaknya yang ingin masuk pondok pesantren gitu ya. Semangat ya, saya Umi Vira di Bengkulu, semangat. Dan kalau suka atau video ini bermanfaat, boleh di subscribe dan di like dan di komen ya. Kalau tidak suka ya diabaikan saja. Itu saja teman-teman. Hari sudah mulai menggelap ya dari tadi ya. Tetapi nuansanya makin asik nih di video gitu ya. Ya, baik. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.